yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Barang Milik Negara atau pejabat yang mewakili, Bapak Ibu Ketua, Sekretaris, Kasub Umum maupun operator dari satuan kerja di Mahkamah Agung, Bapak Ibu pejabat dari Kantor Layanan Kekayaan Negara dan Lelang pada yang terundang, dan Kantor Pertanahan ATR BPN yang terundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengadakan rapat daring virtual Zoom ini dalam rangka untuk memastikan atau menindaklanjuti hasil dari program sertifikasi yang dilaksanakan gabungan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini, Satuan Kerja berkoordinasi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beserta Kantor Pertanahan atau BPN. Berikut ada pemaparan dari yang terhormat Ibu Kepala Biro Perlengkapan 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terdengar suara saya? Halo? Jelas, Bu. Yang saya hormati Direktur BUMN DJKN ya dari Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Yang saya hormati juga para sekretaris tingkat banding ya. Juga Kepala Kantor KPKNL yang hadir pada saat ini atau yang mewakili, serta para sekretaris tingkat pertama dan juga para kepala bagian ya dan subbagian pelaksanaan pada Biro Perlengkapan. Ini suaranya double ya. Dan semua peserta rapat JOM pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya. Pada kesempatan ini kita bisa istilahnya bertatap muka ya lewat Zoom untuk mengikuti rapat secara daring ini ya. Pertama-tama selaku Kepala Biro juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ini adalah tindak lanjut ya atas surat dari Sekretaris Mahkamah Agung nomor 562 tahun 2021 ya, tanggal 18 Februari. Perihal penyampaian daftar nominatif bidang sertifikasi barang milik negara berupa tanah untuk anggaran tahun 2021 ya yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Menteri Koordinator ya bersama dengan BPN. Surat yang terakhir juga dilanjutkan dengan surat saya waktu itu pada tanggal 15 Juli 2021 nomor 339 buah PL.02.7 2021 ya, perihal monitoring pelaksanaan nominatif bidang pensertifikasi barang milik negara berupa tanah di tahun anggaran 2021. Jadi Bapak Ibu yang saya hormatin ya, Mahkamah Agung ini senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan baik itu tertib di pengelolaan barang milik negara ya, yang meliputi dari 3T, baik itu tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Jadi sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung telah melakukan inisiatif
percepatan sertifikat barang milik negara berupa tanah untuk anggaran tahun 2021 dengan daftar nominatif yang telah disusun oleh Biro Perlengkapan Mahkamah Agung. Dari daftar yang disusun itu terdapat ya 19 bidang tanah dan 15 satuan kerja pada 10 provinsi yang termasuk dalam program sertifikasi barang milik negara berupa tanah di tahun anggaran 2021. Yang dokumen pemilikan tanahnya itu belum bersertifikat ya, berupa sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia, SECU Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi selanjutnya berdasarkan data yang telah dihimpun ya dari nominatif tersebut, terdapat 6 satuan kerja yang sudah memiliki dokumen kepemilikan tanah. Ini kalau nggak salah ya ininya ya, tapi nanti dicek lagi ininya. Itu atas nama pemerintah Republik Indonesia, yaitu PN Garut ya, PN Garut, PN Pasir Pengairan, dan Batu Licin ya, serta PN Bengkulu ya ininya. Atau nanti bisa dari Biro Perlengkapan, tim dari Biro Perlengkapan yang akan menjelaskan ya. Sisa yang terdapat 12 dari satuan kerja ini yang dokumen kepemilikan tanah juga itu masih proses sertifikat yang menjadi sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia ya, SECU Mahkamah Agung, maupun yang belum tuntas. Adapun yang belum tuntas ini saya lihat ada 8 ya, 8 satuan kerja. Di sini PN Cianjur dan PA Cibinong, PN Rantau Prapat di wilayah Sumatera Utara ya, dari Petun, Palembang, PN Nagabulik, PN Sangatta ya, PN Sangatta dan PN Sungguh Minasa, PTA Ambon dan PN Ambon, PN Batam dan PA Tarempa. PN Batam dan PA Tarempa ya, ini di Kepulauan Riau ya. Jadi untuk beberapa hal yang harus dilakukan berikutnya adalah satuan kerja yang dokumen atau kepemilikan tanah yang sudah berupa sertifikat hak pakai atas pemerintah Republik Indonesia agar dapat melakukan update data pada kartu identitas barang atau KIP pada aplikasi Siman BNN, Siman atau nantinya dimasukkan ke Sipermari. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada data-data yang ada diberikan oleh Mas Yudi. Mungkin nantinya bisa dijelaskan kembali ya. Bisa dijelaskan kembali. Jadi satuan kerja yang dokumen atau kepemilikan tanahnya belum berupa sertifikat hak pakai atau atas nama pemerintah Republik Indonesia agar dapat memastikan data dukung atau dokumen bersumber kepemilikan bidang tanahnya dan tetap wajib berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPKNL dan kantor pertanahan atau ATR BPN setempat ya. Jadi mungkin untuk lanjutannya dari tim Biro Perlengkapan bisa kembali menjelaskan mana tanah-tanah yang sudah bersertifikat atau segeralah melakukan koordinasi ya untuk kelancaran atau untuk pelaksanaan daripada sertifikat tanah yang akan kita lakukan. Jadi pada kesempatan ini kami membuka ya kesempatan untuk tiap satuan kerja itu melakukan atau memberikan masukan atau pertanyaan di permasalahan seputar pensertifikatan tanah ini. Saya juga berharap dari tim Biro Perlengkapan untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau yang menjadi ketentuan dari mengenai pensertifikatan tanah ini agar bisa berjalan dengan lancar.
Jadi kami juga mohon bantuan dari perwakilan DJKN maupun KPKNL dan pihak terkait untuk dapat mempercepat proses sertifikat daripada BMN ini yang baik itu berupa tanah sesuai dengan amanat atau peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan guna mewujudkan dari tertib administrasi dan hukum pengelolaan barang milik negara. Ini double nih suaranya nih. Selanjutnya juga saya serahkan nanti kepada moderator atau tim dari Biro Perlengkapan ya untuk melanjutkan atau menjelaskan hal-hal yang ke depannya tidak terjadi keterlambatan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Mungkin lebih cepatnya ini lebih banyak ya komunikasi daripada Bapak Ibu sekalian agar pelaksanaan pensertifikatan barang milik negara ini dapat berjalan sesuai dengan waktu atau ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Mungkin dari saya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator atau tim dari Biro Perlengkapan untuk melanjutkan rapat ini. Sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosviata selaku Kepala Biro Perlengkapan 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan pemaparan atau materi di awal. Sedikit informasi mungkin untuk menyampaikan bahwasanya kami mendapatkan data terkait dengan program sertifikasi tahun 2021 sebanyak 19 bidang tanah yang berada pada 15 satuan kerja di 10 provinsi. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya data tersebut adalah di wilayah Jawa Barat, yaitu Pengadilan Negeri Cianjur sebanyak 1 bidang tanah, dan Pengadilan Negeri Garut sebanyak 1 bidang tanah. Nanti kita dengarkan langsung dari Satkernya bagaimana progresnya. Lalu untuk Jawa Timur, ada dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebanyak 1 bidang tanah, dan Pengadilan Negeri Bondowoso sebanyak 1 bidang tanah. Lalu dari Sumatera Utara, ada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebanyak 2 bidang tanah. Lalu dari Riau, Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan sebanyak 2 bidang tanah. Informasi terakhir, PN Pasir Pangarayan sudah selesai. Lalu dari Kalimantan Tengah, PN Nangabulik sebanyak 1 bidang tanah. Lalu Kalimantan Selatan dari PA Kota Baru sebanyak 1 bidang tanah, dan Pengadilan Negeri Batu Licin sebanyak 2 bidang tanah. Dan ada data terbaru masuk yaitu PN Kandangan itu sebanyak 1 bidang tanah. Informasi terakhir, semua satkernya sudah sertifikat kalau tidak salah. Nanti kita dengarkan langsung dari satuan kerjanya. Lalu dari Kalimantan Timur ada Pengadilan Negeri Sangatta sebanyak 1 bidang tanah. Lalu dari Sulawesi Selatan ada PN Sungguh Minasa sebanyak 2 bidang tanah. Lalu Pengadilan Negeri Watampone sebanyak 1 bidang tanah. Lalu wilayah berikutnya adalah Maluku dari Pengadilan Tinggi Ambon sebanyak 1 bidang tanah, dan Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 1 bidang tanah juga. Dan yang terakhir dari Bengkulu, ini satuan kerjanya adalah PN Bengkulu sebanyak 1 bidang tanah. Informasi yang kami terakhir dapat sudah sertifikat juga. Lalu terkait dengan data tambahan yang kami terima dari pembina kami, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Barang Negara, ada data tambahan yaitu Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Agama Tarempah di wilayah Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari yang tadi kami sebutkan, mungkin kami mohon izin untuk sedikit dipaparkan. Atau sebelumnya mungkin ada sedikit pemaparan mungkin dari pembina kami, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat BMN. Kepada
Bapak Yudi atau yang mewakili, kami persilakan. Tes. Baik, Pak Dimas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu Karo menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Pak Direktur dan Kasubdit yang saat ini sedang mendampingi Pak Dirjen. Ada kegiatan di kantor pusat sehingga menugaskan kami di kantor pusat di Direktorat BPN. Saya bersama dengan Pak Ambi dan tim selaku PIC sertifikasi secara nasional. Jadi monitoring ataupun pemantauan pelaksanaan sertifikasi secara nasional itu digawangi oleh Pak Ambi dan timnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung ya, terutama di Biro Perlengkapan yang sudah mengkoordinir pelaksanaan atau pertemuan ini. Kiranya ini dapat menghasilkan atau dapat memacu penyelesaian ataupun hal-hal lain yang menjadi kendala dalam proses sertifikasi. Sebagai gambaran data di kami ya, ini mudah-mudahan yang sudah diupdate. Jadi mayoritas target di 2021 untuk satker di Mahkamah Agung itu sudah selesai terbit sertifikatnya. Atau dalam hal ini di kami dikategorikan untuk proses sertifikasi itu menjadi 5 kategori Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari P0, P1, P2, P3 dan 4. Untuk P0 adalah permohonannya masih di Satker, artinya Satker belum mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Untuk yang statusnya P1 berarti sudah diajukan ke kantor pertanahan. Yang P2 tidak dapat dilanjutkan prosesnya, artinya untuk proses sertifikasinya ada kendala sehingga mengharuskan diganti atau dilengkapi dokumen pendukungnya. Yang ketiga, P3 itu sudah dilakukan pengukuran oleh kantor pertanahan. Mungkin ada beberapa kegiatan ya, diantaranya mungkin minta tanda tangan ke sekitar pemilik tanah. Lalu juga yang terakhir adalah P4 itu sudah terbit. Nah, data di kami itu hanya tinggal beberapa saja yang statusnya belum selesai, artinya masih ada pantauan kami masih ada yang statusnya malah P0 ya, artinya belum diajukan oleh satker terkait. Nah, mungkin ini juga nanti bisa menjadi sarana atau ajang untuk mengupdate data progres sertifikasi di satker Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami juga senantiasa melakukan monitoring secara nasional ya tentunya. Jadi di seluruh KPKNL ini yang tadi saya sampaikan digawangi oleh Pak Amdi, dan kita juga selalu memonitor ketika ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KPKNL maupun Satker untuk kita koordinasikan dengan kantor pusat BPN untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 kami juga sudah menerima surat dari Mahkamah Agung sebanyak 104 bidang tanah yang merupakan hasil identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Terkait dengan hal tersebut juga kami sudah menyampaikan permintaan karena proses pengajuan target sertifikasi itu dimulai di KPKNL, ya, berjenjang naik ke tingkat atas. Jadi kami mohon juga koordinasi dengan KPKNL terkait untuk proses penelitian data awal dengan kantor pertanahan. Sementara mungkin itu, mohon izin dari Pak Ambi, ada yang ditambahkan Pak Ambi? Mungkin sedang offline. Pak Arya ikut ini enggak?
Ya, mungkin sementara itu Pak Dimas, nanti jika dalam hal diskusi nanti ada hal yang perlu kita sampaikan kembali, mungkin nanti kita sampaikan. Sementara itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi selaku pembina kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat BUMN. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan diskusi. Nanti kami persilakan mulai dari wilayah sesuai dengan catatan kami ya. Nanti kalau memang satkernya ada, silakan dapat dipresentasikan progresnya seperti apa. Sekiranya nanti dapat mengupdate situasi atau kondisi yang ada beserta dengan dokumen kepemilikan saat ini yang dimiliki seperti apa dan bagaimana prosesnya. Kita mulai pertama, mungkin mohon izin, apakah dari Pengadilan Negeri Cianjur sudah hadir di sini? Dari Pengadilan Negeri Cianjur, Bapak, Ibu? Pengadilan Negeri Cianjur. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan progresnya kan di sini cuma satu sertifikat ya Pak. Kebetulan sudah selesai. Nanti mungkin untuk hari ulang tahun BPN kayaknya mau disimboliskan Pak untuk KPKNL Bogor yang mewakili Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cianjur ya. Sudah siap. Oke. Ibu mohon maaf dari BPN Cianjur ya Ibu ya? Iya. Oh baik, iya. Oh baik. Berarti untuk sertifikatnya sudah selesai Bu ya? Untuk Cianjur. Iya. Oh, untuk luasan yang tercantum apakah memang sama seperti yang sebelumnya Bu dengan luasan yang sebelumnya kan? Sebentar, luasannya. Dan luasnya berapa Bu? Yang Cianjur? Sebentar Pak. Ya, silakan Ibu. Luasnya aja. 186 Pak. Ya Ibu, ya. Mohon maaf. 186. 186 ya. Oh gitu. Soalnya data kami sebelumnya tanah bangunan rumah negara golongan 166 itu luasnya 300 meter. Nah itu mungkin kalau memang pengukuran di lapangan ya mungkin ada pergeseran patokan atau mungkin ada penyesuaian kan yang lebih paham kan dari petugas BPN-nya. Tapi pada intinya sudah selesai Bu ya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Berarti nanti tinggal penyerahan serah terima fisiknya Bu ya kepada Pengadilan Negeri Cianjur ya. Ya mohon izin Pak Sekretaris ya Pak atau Pak Kasubag Keuangan yang mewakili. Iya Pak. Bagaimana Pak? Ya silakan Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Suaranya agak keras saja Pak. Oke. Kalau dari PN Cianjur kami sudah mengajukan sudah dari beberapa bulan kemarin Pak. Alhamdulillah ternyata informasi dari BPN Cianjur bahwa sertifikat itu telah selesai. Namun untuk penyerahannya berdasarkan informasi tadi akan dilaksanakan nanti ulang tahun agraria kalau tidak salah Pak. Jadi secara simbolis itu Pak. Begitu Pak laporannya. Oke, baik. Berarti nanti kita tunggu serah terima fisiknya dan nanti data terbarunya ya Pak ya dari BPN Cianjur kepada PN Cianjur. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dari berikutnya mohon izin kepada Pengadilan Agama Cibinong kepada Bapak Ibu Sekretaris atau pejabat yang mewakili atau personil. Mungkin ada di sini. Ada Pak, saya Anggi Pak, mewakili Ibu Sekretaris.
Oh iya, silakan Pak Anggi, ada yang perlu disampaikan, silakan. Iya Pak, izin melaporkan Pak terkait sertifikasi BMN tanah gedung kantor Pak untuk PA Cibinong. Alhamdulillah kita masuk Pak dalam program sertifikasi KPKNL Bogor, dan ini informasi terakhir sudah dalam proses untuk penerbitan sertifikat tanahnya. Seperti itu Pak. Tinggal serah terima sertifikatnya, katanya sih mau dibikin dalam bentuk seremonial seperti itu dengan kantor satker yang lainnya seperti itu. Itu aja Pak laporannya Pak. Oh begitu ya, jadi sama seperti tadi ya informasinya dari BPN Cianjur ya, akan di seremonial serah terima kan ya berarti ya. Ini berarti nanti dari BPN Kabupaten Bogor ya, Pak Anggi ya? Iya Pak, iya Pak, betul Pak. Binong ya berarti ya? Betul Pak. Kalau berdasarkan data itu luasnya 1.732 Pak. Iya betul Pak. Oh, jadi memang situ Pak ya, luasannya Pak ya? Iya betul Pak. Oke baik, terima kasih Pak Anggi. Iya Pak. Berikutnya mohon izin dari kita bergeser sedikit ke wilayah Kepulauan Riau. Dari Pengadilan Negeri Batam ada Bapak Ibu Sekretaris atau pejabat yang mewakili? Ada Mas Dimas? Ya Ibu Sekretaris. Ya Ibu Rahma. Iya. Dari PN Batam semuanya sudah jadi sertifikatnya Mas Dimas, sudah kami input juga di SIMA BMN. Cuman luas yang 3.000 terkoreksi menjadi 2964 meter persegi. Yang 3.000, yang 3 lagi itu tidak terkoreksi, yang 1 terkoreksi. Dari luas semula 3.000 meter persegi menjadi 2.964 meter persegi. Jadi mohon izin Ibu, ada 4 bidang. Yang 1 luasnya 400, lalu Iya. 2.000, lalu 756 dan 3.000. Iya, nah yang 3.000 terkoreksi. Kalau yang 3 lagi tetap luasannya seperti semula. Sama Ibu ya? Iya. Untuk fisik aslinya sudah diserahkan Ibu? Fisik aslinya sudah diserahkan langsung oleh Bapak Kepala BPN, kebetulan Kepala BPN-nya baru, jadi sekalian beliau memperkenalkan diri, sekalian bawa sertifikat kemarin. Oke, baik. Mantap kalau begitu. Nanti mohon dibantu diupdate di KIB, di Siman dan di Supermaria Bu ya, beserta dengan upload data dukungnya, sertifikat ya Bu ya. Berarti sudah sertifikat atas nama pemerintah RI, sehingga Mahkamah Agung RI semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rahma, Sekretaris Pengadilan Negeri Batam. Berikutnya kita Pengadilan Agama Tarempa. Sudah ada Bapak Ibu Sekretaris atau pejabat yang mewakili atau personilnya? Oh iya Pak, saya Pak Indra Gunawan Pak dari Agama Tarempa mewakili Pak Sekretaris Kasubag Umum dan Keuangan PA Tarempa. Kita sudah melalui proses panjang nih Pak untuk mendapatkan sertifikat itu dari Desember. Kemarin kita udah penyerahan hibah dari Bupati, BAST-nya, NPHD-nya, kemudian kita udah lama sebenarnya nih Pak ya, luas tanah kita itu 6.735 ya Pak ya, salah begitu. Jadi kemudian kita udah mengajukan proses pembuatan sertifikat di BPN Kepulauan Anambas. Itu kemarin kita ada kekurangan pelepasan hak itu sudah kita lengkapi, tapi yang terakhir kita masih ada kendala dengan tanda tangan sempadan Pak di GU itu, karena memang yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kita udah berkali-kali ke rumahnya, ya maklumlah orang kepulauan Pak, sering di luar gitu. Jadi sampai sekarang kita belum dapat tanda tangan sempadan, itu kendalanya Pak sementara ini. Tapi untuk progresnya kita sudah mengajukan Pak, berkasnya sudah kita lengkapi, cuman itu aja yang kurang. Mungkin itu Pak bisa saya sampaikan. Mohon izin, apakah memang ada dari pihak KPKNL atau dari BPN-nya di sini, Pak Indra?
Oh, saya sudah menghubungi Pak kemarin, tapi nggak tahu Pak Amin ini. Saya udah sampaikan acara ini ke beliau. Baik. Tapi nggak tahu Pak, entah hadir entah nggak nih. Pak Amin ada nggak nih? Pak Amin BPN Kepulauan Anambas. Nggak ada ya? Mungkin nggak bisa hadir Pak. Kalau KPKNL sana, KPKNL Batam ya? KPKNL Batam, benar, KPKNL Batam. Kemarin kita gini Pak, untuk KPKNL-nya katanya diajukan secara kolektif kita itu untuk punya sertifikatnya. Tapi ya mungkin itu ya, mungkin ada semacam statement atau mungkin penegasan dari pihak KPKNL Batam. Mohon izin mungkin dapat dibantu Pak. Ada informasi terkini kah dari KPKNL Batam? Baik Pak, izin Pak. Kami dari KPKNL Batam Pak. Yap. Pak Dimas. Izin menyampaikan Bapak Ibu, untuk KPKNL Batam tahun 2021 target sertifikasi untuk Kementerian Lembaga Mahkamah Agung ada 4 bidang tanah pada Pengadilan Negeri Batam yang tadi disampaikan sama Ibu sudah selesai, betul, dan sudah kita terlaporkan untuk periode 31 Agustus 2021. Kemudian satu lagi pada Pengadilan Agama Tarim, Pak. Ini hasil monitoring kami, Pak, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas. Per minggu kemarin, informasinya sudah selesai, Pak, yang PA Tarim, Pak. Namun memang kita belum mendapatkan nomor haknya. Untuk data detailnya belum disampaikan ke kami, cuman informasi koordinasi kami dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas, memang Kabupaten Anambas itu ada target 15 bidang, konfirmasi ulang per minggu kemarin sudah semuanya 15 selesai, berarti termasuk yang Pengadilan Agama Tarim, Pak. Seperti itu Pak dari kami, Pak, KPKNL Batam. Terima kasih. Terima kasih Pak dari KPKNL. Ya, terima kasih Bapak Andi dari KPKNL Batam. Jadi nanti kita menunggu proses selanjutnya Pak ya, dari BPN Batam ya Pak ya. Ya, sorry, dari BPM dari BPN Anambas, Kepulauan Anambas. Iya. Kami koordinasi terus dengan BPN-nya. Oke. Ya, kita tunggu semoga ada kabar baik di bulan berikutnya atau sebelum tutup tahun 2021. Ya, Pak. Ya, Pak, makasih. Oke, terima kasih. Berikutnya kita bergeser ke wilayah Jawa, kita ke Jawa Timur. Mohon izin kepada Pengadilan Negeri Bondowoso bisa bisa disampaikan di sini. Ya, Pak, Ibu Sekretaris atau ada pejabat yang mewakili atau ada personil. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, saya Sekretaris Pengadilan Negeri Bondowoso. Ini ada satu rumah dinas ketua yang sampai sekarang sertifikatnya itu belum terbit, Pak. Jadi pada waktu itu pembelian tanah itu dipecah, kemudian sampai sekarang pemecahan itu nggak ketemu, Pak. Sertifikatnya masih belum ketemu. Sudah dibantu dengan masih di pertanahan, Pak. Masih di pertanahan atau mungkin dulu ada yang ngambil, tapi sampai sekarang bukti-bukti itu belum ada. Kita mau mengajukan sertifikat hilang, namun informasinya berkas di pertanahan itu juga belum ketemu, tapi teman-teman sudah sangat membantu, Pak. Ini mohon petunjuk mungkin dari ada BPN Bondowoso maupun BPN Pusat, solusi daripada itu, karena berkas itu tidak ada di BPN, jadi kita kesulitannya begitu. Kalau ada berkasnya mungkin kita bisa mengajukan sertifikat hilang, namun karena di BPN juga berkas juga tidak ketemu, kita tidak bisa mengajukan sertifikat hilang. Terus sertifikat yang sudah jadi pun kemana ini juga belum ketemu. Tapi teman-teman dari pertanahan sudah membantu, Pak. Kita kesulitan sekali. Kita sudah koordinasi sama pertanahan, disuruh nunggu dulu. Nah, kita sendiri kan tidak selesai-selesai, Pak. Tapi informasinya itu sudah terbit M-nya. Jadi sudah terbit sertifikat hak miliknya kalau tidak keliru nomor 22, Pak. Namun tidak ada sampai sekarang ini barangnya tidak ada. Berkasnya di pertanahan juga tidak ada. Ini mohon petunjuk solusinya bagaimana, karena kita masih menunggu dari pertanahan juga belum
memberikan solusi gitu Pak. Tapi sudah dibantu sama orang-orang pertahanan untuk melihat berkas yang ada di BPN Bondowoso Pak. Mohon petunjuk selanjutnya solusinya bagaimana kalau warkah atau berkas yang di sana juga tidak ada, sertifikat juga tidak ada. Sedangkan kita sendiri belum menerima sertifikat tersebut sampai sekarang. Mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sekretaris BPN Bondowoso yang telah menyampaikan. Mohon izin Bapak, sebelumnya kami melihat ada data awal, ini berupa sertifikat kalau nggak salah Pak ya, dan surat-surat lainnya Pak ya. Ini memang dari sejak awal, sejak perolehannya memang belum ada surat tanahnya Pak ya, seperti itu ya Pak ya? Induknya ada Pak, jadi induknya sudah ada M38 Bendungan Pak. Nah terus kita akan belinya sebagian Pak. Kita belinya sebagian, diadakan pemecahan di pertanahan, sudah diukur, dan pertanahan memberikan informasi bahwa tanah tersebut sudah terbit M-nya, M22 Bendungan. Namun sertifikat tersebut sampai sekarang itu belum ada. Terus berkas yang di pertanahan sendiri tidak ada. Nah, kita sendiri kesulitan mau mengajukan sertifikat hilang, pertanahan sendiri tidak bisa ngutip dari berkas yang lama Pak, karena berkasnya di sana juga belum ketemu gitu Pak. Ini kesulitan kita. Kita tinggal menunggu petunjuk dari pertanahan apakah kita mau mengganti atau kita mau mengajukan baru. Kalau mengajukan baru karena sudah terbit M-nya ini Pak yang kesulitan. Ini benar ya Pak ya, dengan luas tercantum 350 Pak ya, di alamat Jalan Jenderal Sucipto Yudi di Harjo. Iya Pak. Ya, benar ya Pak ya. Berarti mohon izin memang kalau memang sertifikat gabungan ini, apakah memang sejak kita sebelum satu atap Pak, dalam artian kan dahulu masih berada di Departemen Kehakiman atau Kementerian Hukum dan HAM ya Pak ya. Itu memang sejak awal kita belum ada ya Pak ya, sertifikat induknya Pak ya, atau bagian dari itu ya Pak ya? Belum Pak, jadi kita beli, kalau induknya sudah ada sertifikat Pak, induknya sudah ada sertifikat, cuma kita beli dipecah gitu loh Pak. Dipecah, dibeli sebagian karena, bukan keseluruhan. Jadi sertifikat dipecah, sudah diukur, juga sudah terbit M-nya. Ya. Tapi sampai sekarang itu M-nya ini tidak ketemu Pak, sertifikat aslinya ini di mana. Nah, pertanahan sendiri juga belum bisa menunjukkan buktinya, juga dari pertanahan berkasnya yang di sana yang hilang, yang di pertanahan yang hilang. Ini yang kita kesulitan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekretaris dari BPN Bondowoso. Mohon izin mungkin Bapak Ibu pejabat atau personil yang mewakili dari BPN Bondowoso ada di sini kah? Ya, selamat siang Pak. Izin Pak, ya. Saya ya perwakilan dari Kantor Pertahanan Kabupaten Bondowoso Pak. Ya, nama saya Mowo Pak Mowo Pak. Ya siapa? Ya. Jadi betul Pak apa yang diinformasikan dari pihak PN Pak, betul bahwa untuk rumah dinas tersebut sudah terbit M nomor 22 Pak di tahun 2018. Dan Pak memang sampai dengan sekarang Pak ini sedang dengan pejabat sebelumnya yang kebetulan juga sudah pindah tugas Pak, sudah pindah tugas. Nah ini sudah kami komunikasikan. Untuk selanjutnya nanti kami mohon petunjuk dari atasan kami Pak, bagaimana tindak lanjutnya, karena memang posisi berkas itu kebetulan Pak belum ini sedang kami cari ini Pak. Mohon izin Bapak dari BPN Bondowoso, jadi kalau menurut KPKNL tadi Pak ada 5 tahapannya ya Pak, dari P0 sampai P4. Itu kira-kira tahapannya kira-kira sampai mana ya Pak ya? Mohon izin Pak. Memang sudah terbit Pak, M-nya Pak, M nomor 22 tahun 2018 itu Pak. Ini sudah dipecah atau bagaimana Pak? Iya Pak, posisi sudah dipecah itu Pak. Informasi yang saya peroleh ya dari pejabat sebelumnya
itu sudah dipecah Pak. Namun sampai sekarang baik sertifikat maupun berkasnya ini Pak sementara masih dalam pencarian Pak, dan kami sudah konfirmasikan Pak dengan pejabat sebelumnya karena pejabat yang sebelumnya ini kebetulan pindah Pak. Tetap kami upayakan dengan minta petunjuk ke atasan kami Pak. Kebetulan juga waktu sekitar 2 minggu yang lalu Pak, kami juga koordinasi dengan pihak PN, dan pihak PN waktu itu sudah bertemu dengan kami menjelaskan bagaimana prosedurnya, kemudian kelengkapan berkas segala macamnya Pak waktu itu Pak. Oke, baik. Mohon izin Bapak dari BPN Bondowoso, apakah sekiranya mungkin dapat terselesaikan di tahun ini apa bagaimana Pak? Mohon info. Ya Pak, siap Pak. Jadi tetap kami usahakan Pak, kebetulan mungkin ke hari besok atau lusa itu kami bertemu dengan pejabat lama yang dulu pernah membawa berkas ataupun waktu itu pengurusannya dengan beliau. Jadi mudah-mudahan di hari besok atau lusa kami sudah menemukan ininya Pak, solusinya seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari BPN Bondowoso. Mohon izin ya Pak, siapa dari Pengadilan Negeri Bondowoso maupun pihak KPKNL-nya dapat tetap koordinasi dan komunikasi terus. Terima kasih Bapak. Ya Pak, siapa. Berikutnya mohon izin PA Banyuwangi, apakah ada di sini? Pengadilan Agama Banyuwangi. Sudah. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan Pak Sekretaris, Ibu Sekretaris. Alhamdulillah saya Bapak Soheh, Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi. Ini kami melaporkan tentang progres pensertifikatan tanah. Jadi saya udah on. Banyuwangi yang lama Bapak, yang ada di Jalan Ahmad Yani seluas 1.600. Itu sudah kami ajukan ke BPN Banyuwangi Bapak. Namun kendala-kendala kemarin BPN kami sudah koordinasi. Ternyata dari pihak BPN menyarankan bahwa Pengadilan Agama untuk mengajukan hak kepemilikan ke Pengadilan Negeri Bapak. Setelah dipelajari dokumen-dokumennya milik PA Banyuwangi. Dan kemarin kami sudah koordinasi dengan Sekretaris PN Banyuwangi kaitannya tentang pengajuan hak kepemilikan keperdataan kepemilikan tanah tersebut. Memang tanah gedung PA Banyuwangi yang lama itu Pak, setelah kami buka dokumennya ada putusan Pak Pengadilan Negeri tahun 89 dan tahun 91 Bapak. Mungkin itu yang sementara saya laporkan, dan ini kami masih koordinasi, dan ini sudah saya laporkan pada Bapak Ketua PA Banyuwangi. Mungkin itu Pak yang kami laporkan. Mungkin yang lebih jelasnya ini mungkin dari BPN Banyuwangi Pak bisa melengkapi atas. Silakan mungkin Bapak Ibu pejabat dari BPN Banyuwangi ada yang mau menambahkan. Apakah ada dari BPN Banyuwangi? Mungkin dari KPKNL-nya. Banyuwangi di KPKNL mana, Bapak? Jember, Bapak. Jember. Apakah KPKNL Jember ada di sini juga? Silakan. Izin hadir, Pak, dari KPKNL Jember. Oh, izin, monggo, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ya, Pak, izin menyampaikan terkait permasalahan di PA Banyuwangi. Nah, itu kemarin kami sudah mendapat atau berkoordinasi dengan Pak Sekretaris dari PA tadi Pak, seperti yang disebutkan beliau, bahwa prosesnya sekarang dari PA Banyuwangi mengajukan penetapan ke PN Pak. Untuk targetnya sendiri awal tahun 2021 itu masuk ke target sertifikasi. Hanya setelah ada penyampaian dari Kantah Banyuwangi bahwa
untuk tanah yang terkendala proses hukum akan dipelajari lebih lanjut, Pak, dan itu membutuhkan waktu. Atas pertimbangan tersebut, untuk PA Banyuwangi tahun ini kami ganti dengan bidang lain, Pak. Tapi jika nanti dari penetapan hak selesai dan dapat diajukan sertifikasi 2022, kami siap mengajukan, Pak. Oh begitu. Jadi untuk satker kami PA Banyuwangi mohon izin Pak, apakah digantikan dengan satker sama dari Mahkamah Agung atau instansi lainnya Pak? Dari instansi lain, Pak. Oh dari instansi lain. Okay. Mohon izin untuk tahun ini apakah masih berproses akan selesai atau memang nanti akan berlanjut di tahun 2022 Pak? Izin untuk apanya nih Pak? Untuk proses sertifikasi ini Pak. Sertifikasi tetap berjalan Pak. Tetap berjalan ya Pak ya. Oke. Jika nanti penetapan di PN Banyuwangi sudah selesai dan dapat diajukan sebagai target sertifikasi, nanti kami ajukan di tahun 2022 Pak. Oke, baik. Berarti nanti kita menunggu hasil dari penetapan BPN Banyuwangi ya atas masalah yang terjadi ya Pak ya. Oke, siap. Kalau dari BPN Banyuwangi sendiri apakah ada di sini? Kalau memang tidak ada, mohon izin kami lanjutkan kembali kepada Bapak Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kepada Bapak Encep Sudarwan, kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Mas Dinario ya, Pak. Ya, Pak. Bapak. Ya, baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Ros, saya nggak tahu Bu Ros masih di sini atau enggak, Bu Ros. Pak Ibu Karo kapan? Beta barang malu hati. Tadi pagi aku belum bayar ini. Ada suara bocor. Yang terhormat Ibu Karo, Bu Rospiana beserta jajarannya yang mati. Mencet kali. Dan juga dari Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin dari kantor pertanahan juga. Saya hadir tadi itu mepet waktunya, saya lagi ada acara double, tapi saya ingin masuk ke sini, ingin menyapa teman-teman, terutama Ibu Ros, dan kami pertama mengapresiasi atas capaiannya dari 20 sudah 15 ya, jadi berarti sudah 75%. Tinggal dikit lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tinggal 5 lagi bisa, mudah-mudahan selesai. Kalau bisa lebih gitu. Itu Pak Yudi, 75% ya Pak Yudi ya? Betul Bapak. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin di kesempatan ini ingin mendorong Bapak Ibu, sebagai contoh minggu lalu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, antara Magelang dengan TNI dan segala macamnya itu gara-gara masalah sertifikasi Bapak Ibu. Jadi kami rapat dengan Menteri ATR, Menko Polhukam, titip pesan buat semua KL, tolong segera disertifikatkan barang milik negara yang berupa tanah. Ini penting banget Bapak Ibu, salah satu masalah terbesar kasus-kasus pertanahan yang menyangkut BMN adalah karena belum bersertifikatnya. Jadi itu Bapak Ibu, saya kebetulan anggota tim di KSP, Pak Muldoko, itu ada 600 kasus tanah, banyak masalahnya itu karena masalah sertifikasi. Begitupun kasus-kasus yang ada di kantor pusat di DJKN. Jadi itulah kenapa kita program strategisnya DJKN dengan Bapak Ibu DKI adalah program sertifikasi nasional. Kami harapkan tahun depan seluruh barang berupa tanah sudah bersertifikat. Mudah-mudahan di MA ini tahun depan masih ada lagi nggak yang disertifikatkan Pak Yudi? Masih ada Pak, sekitar 104 bidang tanah, dan itu juga kita sudah menyampaikan ke MA Bapak untuk segera berkoordinasi dengan KPKNL. Nah, jadi teman-teman dari Mahkamah Agung, dari pusat sampai daerah, agar segera mendata benar-benar, berarti
tahun depan lebih banyak lagi dari tahun ini kan. Bisa 104 berarti 5 kali lipat lebih tuh Bapak Ibu. Itu kan berupa tanah kita, maksudnya tanah negara yang kita tempati. Bapak kan kami ini sebagai pengelola BMN, Bapak Ibu di KS sebagai pengguna BMN, itu hukumnya wajib melakukan sertifikasi Bapak Ibu. Jadi ini mohon menjadi perhatian buat Bapak Ibu, malah kami itu Pak koordinasi dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Bappenas tidak dipotong 1 perak pun. Sampai segitu Pak. Karena saking pentingnya untuk sertifikasi BMN. Jadi mungkin yang untuk tahun 2000, target tahun ini 2020 itu segera tuntaskan. Nah untuk 2022 tahun depan, tolong sudah teridentifikasi semua. Karena itu menyangkut anggaran Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dianggarkan, mana bisa kita selesaikan tahun depan. Dengan ini kami mohon kerjasamanya dari KL seluruhnya, dalam ini jajaran di Mahkamah Agung, untuk segera melakukan sertifikasi. Tuntaskan yang tahun ini, dan juga data lengkap untuk sertifikasi tahun depan. Saya yakin dengan koordinasi, kan pasti pengadilan koordinasi seringlah dengan Kantah, bisa segera dituntaskan. Saya itu saja singkat Bapak Ibu, karena saya sedang ada double, jadi ini ingin ketemu aja. Tapi tadi ingin menyapa Bu Ros, tapi mungkin Bu Ros sedang ada kegiatan lain. Salam ya Pak, Bapak Ibu ke Bu Ros. Mudah-mudahan ini sertifikasi bisa tuntas. Nah ini teman-teman KPKNL, tolong ya. Tadi saya lihat ada Pak Arif ya dari Parepare, teman-teman KPKNL di jajaran DJKN, agar segera menuntaskan ya. Kalau ada masalah, tolong Pak Yudi dicek masalahnya di mana. Karena saya dengan Pak Calvin itu terus monitor Pak. Dengan Pak Calvin, Direktur di BPN, ATR BPN itu monitor terus Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya sebagai sambutan dan juga harapan kepada Bapak Ibu agar menuntaskan sesegera mungkin sertifikasi BMN. Hari ini pun saya akan posting Bapak Ibu, kan kami punya grup Karo-Karo, grup para biro. Saya akan memposting capaian sertifikasi di seluruh KL. Ternyata KL yang masih 0. Aduh, saya juga bingung nih. KL sampai September kok masih ada yang 0. Dan kami apresiasi yang untuk Mahkamah Agung sudah 75%. Tinggal dikit lagi, mudah-mudahan bisa tercapai. Itu saja dari kami Pak. Itu mohon terus dilanjutkan. Nanti saya WA deh Bu Ros, Bapak Ibu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur BMN, DJKN dan Keuangan, Bapak Ucep Sudarwan yang telah menyampaikan. Jadi kami juga mohon dukungan Pak dari Mahkamah Agung Pak terkait tadi yang sertifikasi 2021. Berikut kami juga sudah menyampaikan secara surat bahwasanya di 2022 kami juga ingin menekankan supaya bisa selesai sertifikasi Pak sebanyak 104 bidang hasil identifikasi kami. Surat sudah kami sampaikan juga, dan sudah kami sampaikan juga kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertamanya Pak. Khususnya kami tembuskan kepada KPKNL dan BPN setempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Direktur BMN. Ya. Dan Pak Yudi, mohon izin kita teruskan lagi Pak ya. Ya, izin lift kami ya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Direktur, ya. Pak silakan, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu, mohon izin mungkin kita ke wilayah Sumatera Utara dahulu. Apakah Pengadilan Negeri Rantau Prapat ada di sini? Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tidak ada? Halo? 1, 2, 3. Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Kalau memang tidak ada, kita bergeser ke Sumatera Selatan dahulu. Mungkin sudah ada ya di sini ya. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Ketun Palembang, mohon izin Bapak Ibu Sekretaris Jabat mewakili. Silakan Bapak. Saya Sekretaris Ketun Palembang Pak, melaporkan bahwa untuk pengusulan pembuatan sertifikat
yang tanah di kawasan Gen City itu Pak, sudah kami ajukan tanggal 11 Juli 2001 Pak ke BPN Banyasin. Dan menurut informasi dari petugas sana, katanya hari Rabu ini mau diukur tanah tersebut Pak. Halo? Ya. Mohon izin Pak, luasnya apakah memang 8.000 ya Pak ya? Luasnya 8.000 meter persegi Pak. 8.000 meter persegi ya Pak. Ya. Jadi nanti akan dilakukan pengukuran ulang. Pengukuran Pak. Tanggal hari Rabu ini Pak, tanggal 22. Oh gitu. Untuk informasi dari BPN Banyasin. BPN Banyuasin, oke baik. Ya. Mohon izin mungkin dari pihak BPN Banyuasin atau KPKNL Palembang ya Pak ya, mungkin di sini. Itu karena wilayah Banyuasin jadi masuk BPN Banyuasin Pak. BPN Banyuasin ya betul. Iya. Kalau dari KPKN Palembang apakah ada di sini? Mohon izin. Gimana? KPKNL Palembang. Siap Pak, kami dari KPKN Palembang. Oh iya, Ibu, silakan Ibu, mohon izin. Apakah siap. Kalau memang dari siap terkait dengan sertifikasi PT-UN Palembang ini, kami memang awalnya ada kesalahan persepsi ya Pak ya, karena datanya waktu itu memang belum kami terima. Kami awalnya kira ini untuk wilayah kantor Palembang, tapi ternyata wilayahnya itu kemudian ternyata kantor Banyuasin. Dan memang secara berkas itu sudah, cuman karena mungkin ada sedikit kendala manpower juga di KPK di kantor Banyuasin, makanya sertifikat jadwal ukur itu baru bisa diberikan untuk hari Rabu minggu ini. Demikian Pak. Insya Allah akan sama seperti yang lain-lain juga akan kami pantau untuk progresnya seperti apa. Kami harapkan sih dari PT-UN Palembang itu sudah mempersiapkan semua berkasnya sampai lengkap sehingga nanti begitu setelah turun ukur kita bisa langsung maju ke PBT Pak. Harapannya sudah PBT, SK, SHT, harapannya seperti itu. Karena itu kami mohon juga bantuan dari dukungan dari PT-UN Palembang agar berkasnya benar-benar dipersiapkan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, mohon izin Ibu, kalau data atau sumber yang kami dapat dari PT Palembang itu data sudah disampaikan juga ya ke BPR maupun KPKNL. Apakah memang ada kekurangan atau bagaimana ya Ibu ya? Sebenarnya kalau misalnya hal seperti itu kemungkinan baru bisa diketahui ketika tim BPN-nya turun ke lapangan untuk ukur itu Pak. Begitu. Apakah nanti ada dokumen-dokumen yang kurang, mungkin pada saat itu kita bisa ketahui. Dan seandainya, semoga saja tidak, tapi seandainya memang ada yang kurang, mohon dibantu untuk bisa segera menyiapkan segera submit lagi dokumen-dokumen yang kurang itu. Demikian. Oke, berarti so far selama ini belum ada Ibu ya? Selama ini belum ada ya. Kan tidak ada ya Bu ya? Mudah-mudahan tidak ada Pak. Soalnya setahu saya Pak Sekretaris Ketum Palembang aktif ini. Ya Pak ya? Pak Sekretaris. Ya Pak. Sudah koordinasi dengan BPN Banyuasin juga ya Pak ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya. Berarti nanti kita tinggal menunggu hari H-nya Pak ya? Untuk ya Pak, nanti saya laporkan lagi ya Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Ketum Palembang. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya kita ke Tanah Maluku. Mohon izin dari Pengadilan Tinggi Maluku, apakah sudah ada? Pengadilan Tinggi Maluku atau Pengadilan Negeri Ambon? Pengadilan Tinggi Ambon atau Pengadilan Negeri Ambon? Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana? Ada sekretaris, jabat atau personil yang mewakili? Pak izin Pak, Ibu Sekretarisnya kebetulan baru izin sholat Pak. Oh, sedang sholat. Mohon izin, suaranya agak dikeraskan mungkin Bang. Silakan. Halo Pak, kedengaran Pak? Ya, agak keras lagi Bang. Kalau gantengnya sudah kelihatan ini, cuma suaranya nih belum kelihatan. Di Maluku jaringannya lagi kurang bagus Pak. Mantap kali ya. Suaranya kerasan lagi Bang. Siap. Ya, lanjut gimana Bang? Pak, untuk yang Pengadilan Negeri Ambon kemarin terakhir sudah koordinasi sama BPN
Karena sertifikat tanah kami wilayahnya di wilayah Maluku Tengah, Pak. Masuk kantor pertanahan Maluku Tengah, Pak. Kemarin terakhir sudah kami koordinasi sama BPN Maluku Tengah. Terakhir informasi sudah proses pengambilan nomor hak, Pak. Jadi setelah pengambilan nomor hak langsung dicetak sertifikatnya, Pak. Artinya petugas BPN sudah terjun ke lapangan ya, Pak ya. Ini dalam hal aset kita yang berada di Pulau Banda ya, Bang ya, kalau nggak salah ya, Bang ya. Ya. Cuma ini wewenangnya ada di BPN Maluku Tengah ya, Bang. Gitu ya, Bang. Izin Pak Dimas, ini yang 1000 meter persegi bukan? Iya Pak, betul Pak, yang di Pulau Banda Pak. Betul. 1000 ya. Ini juga saya konfirmasi juga nih ke perwakilan dari Satker terkait ya. Tadi PN ya Pak ya, atau PT tadi? Pengadilan Negeri Pak. Pengadilan Negeri. Ini di Pengadilan Negeri ada data kami ya, berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan dari KPKNL setempat atau KPKNL Ambon, yaitu statusnya masih P0 Pak. Dalam artian dari Satker itu belum mengajukan ke Kanta. Sementara tadi disampaikan tinggal terbit SK haknya ya. Berarti kalau SK hak akan terbit SK hak, berarti kan itu sudah dilakukan pengukuran. Ini mohon konfirmasi juga nih, apakah tadi betul yang disampaikan Pak Dimas tadi, apakah dari BPN memang sudah turun ke lapangan untuk pengukuran atau bagaimana itu progres terakhirnya, betul Pak? Mohon izin konfirmasinya juga Pak. Ya. Dari Pengadilan Negeri Ambon, apakah sudah muncul lagi atau mungkin? Ya mohon maaf Pak, tadi jaringannya terputus Pak. Gimana Bang? Tadi ada dari Pak Yudi tadi bahwasanya belum ada komunikasi atau koordinasi dari PN Ambon kepada BPN. Nah mungkin dapat dijelaskan atau mungkin dapat disampaikan di sini, karena memang setahu saya PN Ambon sudah aktif juga ini ya, menyampaikan hal ini kepada BPN maupun KPKNL. Mungkin dapat disampaikan di sini mungkin Bang Mato, silakan. Ya, jadi begini Pak, untuk mungkin update yang terakhir dari KPKNL itu mungkin data yang dari BPN mungkin belum terupdate terbarunya Pak. Jadi data lamanya masih terbaca Pak. Tapi Pak, di lapangan BPN memang sudah mengukur ya Pak ya? Sudah Pak, sudah. Terakhir informasi yang kami dapat dari hari Jumat kemarin itu sudah proses pengambilan nomor hak Pak. Oke, siap Pak. Berarti kan untuk proses penerbitan sertifikat tinggal SK haknya saja ya kan? Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Nanti kita menunggu proses selesai Bang ya, dari BPN Maluku Tengah ya Bang ya. Siap Pak. Ya, oke. Nanti mohon diintensifkan saja. Apakah memang selesai di bulan ini atau bulan depan, dan PN Ambon dapat memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat apakah ini. Oke, terima kasih dari Pengadilan Negeri Ambon. Atau mungkin ada BPN Maluku Tengah atau KPKN Ambon yang mau menguatkan. Terima kasih Pak. Nah, silakan Ibu dari. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Kantah Maluku Tengah dengan Ibu Kartini Kapudin Pak. Ya. Terkait PN Banda, memang kami pada bulan, kalau tidak salah bulan Agustus, kalau nggak salah bulan Agustus atau bulan sebelum bulan Agustus kami sudah melakukan pengukuran. Untuk sampai dengan hari ini kami sudah masuk tahap proses pengambilan nomor hak Pak. Insya Allah dalam bulan ini mungkin sudah bisa kami lakukan cetak sertifikat Pak. Untuk dokumen, data dokumen lainnya berarti sudah lengkap ya Bu ya? Sudah lengkap Pak, ya. Sudah lengkap dari awal-awal memang sudah lengkap Pak. Cuman memang karena kita awal-awal kan kita ada kegiatan yang lain selain kegiatan BMN Pak. Jadi kita BMN-nya baru kita mulai pada sekitar bulan-bulan Agustusan kalau nggak salah itu. Oke, baik.
Mohon izin Ibu, sedikit informasi saja. Apakah Ya. memang ada perubahan luas di lapangan atau memang sama Bu dengan luas sebelumnya? Kalau terkait luas kayaknya tidak ada perubahan, Pak. Jadi masih sama Bu ya, 1000 meter Ya. persegi ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu dari BPN Ya, Maluku Pak. Tengah. Terima kasih. Dari Pengadilan Tinggi Ambon, apakah sudah ada di sini? Mungkin Bang Mato, adakah kawan dari PT Ambon di sini kah? Pak, tadi saya sempat cek belum muncul Pak, belum bergabung di Zoom Pak. Oh gitu. Mohon dibantu komunikasi kepada rekan-rekan di Pengadilan Tinggi Ambon ya, Bang Mato ya. Siap Bapak. Siap, Ya, siap. ditunggu ya Bang Mato. Siap Bapak. Oke, sementara kita mungkin beralih dahulu ke Tanah Sulawesi. Kita ke pengadilan. Izin Pak dari KPKNL Ambon kalau boleh Pak. Oh iya, mohon maaf. Silakan Bapak dari KPKNL Ambon Pak, silakan sekaligus nanti mengupdate informasi. Maaf, sedikit aja Pak, saya Anton Silakan. Pak dari KPKNL Ambon. Kalau dari pantauan data di kami ya, saya mohon izin nggak hidupkan kamera karena sedang kurang bagus sinyalnya di Ambon. Ya. Silakan Pak, suaranya jelas kok Pak, silakan. Iya, dari data target sertifikasi kami untuk di lingkungan MA ya di Provinsi Maluku itu kebetulan ada 2 Pak, Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi ya. Nah itu memang kalau dari Pengadilan Negeri sepertinya sudah kita tinggal menunggu terbitnya sertifikat saja dicetak seperti tadi sudah disampaikan oleh pihak Kantah Maluku Tengah. Namun dari satu lagi target yang di Pengadilan Tinggi ini kalau dari informasi yang kami dapat ternyata meskipun tanahnya belum bersertifikat tapi ada masalah Pak, ada masalah artinya ada semacam tumpang tindih gitu dengan sertifikat yang sudah terbit di atas tanah tersebut. Jadi kita belum punya sertifikat tapi ternyata infonya tanah yang kita miliki itu sudah ada sertifikat atas nama pihak lain. Jadi sehingga tidak bisa diproses oleh Kantah untuk penerbitan sertifikasinya. Nah, memang kalau kita cermati untuk kondisi yang belum clean and clear ini kan seharusnya nggak masuk ke target ya. Namun karena ini sudah masuk target, jadi sepertinya perlu kita pikirkan bagaimana agar bisa dicarikan solusi atau penggantinya, Pak, agar target di 2021 ini tetap tercapai. Nah, mungkin berkaitan dengan itu, kami cek di target 2022 Pak itu ada pengadilan agama di dataran Honi Pupu Pak di Seram bagian timur. Itu barangkali mungkin ada semacam pandangan ya bagaimana dari pihak MA pusat sekiranya untuk menutupi target yang tidak bisa dicapai di 2021 ini barangkali bisa diproses untuk yang usulan di 2022 Pak. Mungkin mohon tanggapannya Pak. Terima kasih Bapak dari KPKNL Ambon. Jadi mohon izin Pak, mungkin lebih lengkapnya mungkin nanti dari Pengadilan Tinggi Ambon, kami dari Mahkamah Agung senantiasa memang turut serta memotivasi dan mengingatkan kepada rekan pengadilan sekalian, baik itu dari tingkat banding maupun dari tingkat pertamanya, berikut dengan korwilnya, untuk tetap berkoordinasi dengan KPKNL setempat maupun BPN-nya. Mohon izin sebelumnya mungkin dari KPKNL Ambon apakah sudah terima data Pak dari Pengadilan Tinggi Ambon Pak? Karena kalau berdasarkan data yang kami terima, ini luasan yang akan disertifikatkan itu seluas 400 meter persegi Pak. Bagaimana Pak dari KPKNL Ambon Pak? Mohon izin. Oke. Ya Pak, maaf Pak. Iya Pak, benar Pak, 400 meter Pak. Untuk pengadilan tinggi kan ya Pak? Ya, betul Pak, Pengadilan Tinggi Ambon Pak. Hanya saja memang koordinasi kami internal permasalahannya kan di kami rutin untuk ini ya Pak, istilahnya memantau ya. Capaiannya apakah masih P0, P1, P2, P3 sampai P4. Nah, ini pengadilan tinggi ini kok tidak bergerak, hanya di P1, artinya hanya sampai di Kantah saja, tidak dilanjutkan pengukuran dan memang katanya itu tadi dokumen perolehan sumbernya belum bisa diketahui dan kita hanya memiliki pencatatan di
di penatausahaan BMN saja. Sedangkan ternyata versi kantor pertanahan itu ada sertifikat yang sudah terbit di atas tanah kita, Pak. Jadi intinya kemungkinan besar kita akan mengalami kesulitan untuk bisa memproses sampai sertifikat terkait tanah ini, Pak. Oh begitu. Berarti secara administrasi mudah-mudahan sih data dari Pengadilan Tinggi Ambon sudah disampaikan kepada KPKN maupun Kantah ya Pak ya di Ambon ya Pak ya. Saya ingat kami pernah komunikasi juga sih Pak dengan PT Ambon Pak, kalau memang tidak salah bahwasanya tadi memang yang disebutkan oleh dari pihak KPKN Ambon di atas sana itu sudah ada sertifikat dan keberadaan sertifikat itu berada di bank. Kalau kami tidak salah ya Pak ya. Mungkin nanti dari PT Ambon yang bisa menjelaskan. Ya Pak, betul Pak. Dan malah infonya itu sudah berpindah tangan lagi Pak. Dari bank terus sudah dijual, sudah berpindah ke orang lain lagi. Oh, jadi memang benar ya Pak ya. Artinya bidang tanah itu yang sudah mempunyai sertifikat itu diagunkan ya Pak ya ke bank ya Pak ya. Ya, infonya seperti itu Pak. Oke, baik. Bang Mato mungkin sudah ada kawan kita dari PT Ambon. Pak, ini izin Pak, saya baru habisan telepon, mungkin lagi jam istirahat, semua pada lagi di luar Pak. Oh gitu ya. Oh. Nanti saya sudah hubungi Pak, nanti mereka balik Pak. Ya, mohon nanti disampaikan ini sekaligus kita beraudiensi bersama gitu, bersama semuanya pihak stakeholder. Tapi mungkin izin Pak, terkait yang tadi Pak, harapan kami di KPKNL Ambon, karena ini targetnya sudah kadung masuk di 2021 ya Pak. Nah, kalau berkurang satu nggak bisa disertifikatkan kan seyogyanya ya perlu kita carikan solusi, salah satunya pengganti. Nah ini kebetulan di 2022 kan ada satu juga nih dari Pengadilan Agama Honi Pupu. Nah itu barangkali ada kebijakan di MA untuk bisa target 2022-nya ditarik ke 2021 dalam hal bisa sih Pak. Dalam hal bisa maka itu akan lebih baik lagi untuk menggantikan tanah yang sudah masuk target ternyata tidak bisa diproses. Mohon izin Bapak dari KPKN Ambon, memang kami mengirimkan surat kemarin terkait dengan target sertifikasi 2022 itu di wilayah Maluku. Kami identifikasi ada 2 satker di PA Dataran Huni Pupu dengan luasan 6.400 dan satunya Pengadilan Agama Masohi dengan luasan 100 kalau tidak salah. Nah ini nanti tinggal bagaimana kebijakannya dari BMN, dari Direktorat BMN maupun KPKNL. Apakah nanti ini bisa digantikan? Nanti kami juga mengikuti saja Pak petunjuk dari sana. Mungkin Pak Yudi dapat memberikan saran masukan atau pandangan Pak. Mohon izin Pak. Iya, baik Pak. Tadi ya pada intinya tadi informasi yang disampaikan oleh Pak Anton ya dari KPKNL Ambon itu udah pasti itu karena sudah terbit sertifikat itu harus diganti Pak. Yang pertama fakta bahwa target yang sudah masuk itu harus diganti. Nah tadi juga Pak Anton mengusulkan ngambil dari 2022. Saya sependapat dengan Pak Anton Pak. Artinya karena di target di KPKN Ambon kan secara keseluruhan berarti berkurang 1. Di MA juga berkurang 1. Nah ini harapan saya sih itu masih bisa dipenuhi oleh MA Pak. Jadi target di MA tetap tidak berkurang, di KPKN Ambon secara keseluruhan juga tidak berkurang. Nah berdasarkan data yang 104 tadi Pak, ini justru kalau di catatan atau di data saya itu ada tiga satker Pak, 3 objek kalau masalah. Iya betul Pak, mohon maaf tadi ada objek, Ambon Pak. Itu ada pengadilan tinggi juga ada 270. Nah kalau memang bisa diganti dengan salah satu dari 3 itu lebih baik itu karena dari sisi luasan juga semuanya sama yang masuk kategori kelompok 1. Nah mungkin ini untuk lebih lanjutnya saya kira mohon bantuan juga nih dari Rokap MA ya bisa mendorong satker tadi di antara 3 itu mungkin bisa dipilih yang paling siap dokumen atau berkasnya Pak untuk segera dieksekusi atau diajukan ke BPN. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak Dimas. Ya Pak Anton ya. Ya Pak, siapa Pak Yudi? Terima kasih Pak.
Baik, Pak Anton, Pak Yudi, nanti kami coba akan koordinasi internal ya dengan satker kami. Sekiranya memang kalau memang tadi disarankan untuk digantikan untuk Pengadilan Tinggi Ambon, apakah memang dengan satker yang sama di bidang yang lain atau mungkin dengan satker lainnya. Terima kasih Pak atas saran masukan dan pandangannya. Oke, kita lanjut mungkin ke solusi. Mohon izin kepada Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, apakah sudah ada di sini? Iya, ada Pak. Ya, silakan Bapak Ibu Sekretaris atau mungkin pejabat lainnya. Iya. Saya di stafnya Pak. Ini Sungguh Minasa ada 2 bidang tanah, ya, yang 540 sama 633. Prosesnya sekarang tinggal penyerahan sertifikat Pak dari BPN. Yang rencananya katanya mau bersamaan seperti itu Pak. Bersamaan dengan acara mungkin secara seremonial seperti itu. Ulang tahunnya BPN ya. Mungkin. Mohon izin, apakah memang ada BPN atau KPKNL yang mitranya PN Sungguh Minasa di sini? Kalau BPN-nya di sini di mana? BPN-nya Goa, KPKNL-nya Makassar. Oh gitu. Apakah dari KPKNL Makassar ada atau BPN Goa? Izin Pak Dimas menambahkan mungkin nanti kalau ada dari rekan-rekan KPKNL Makassar ya. Pantauan kami Pak berdasarkan dari laporan dari KPKNL memang betul tadi disampaikan dari Ibu siapa tadi PN saya lupa namanya, mohon maaf. Itu memang dilaporkan sudah terbit sertifikatnya Pak, sudah selesai. Mungkin memang teknis penyerahan nanti ya. Jadi memang pada umumnya Pak, ketika dilaporkan ke Direktorat BMN atau ke kami ya, itu statusnya sudah selesai, artinya sudah terbit sertifikat. Ini memang tidak serta-merta sertifikat itu langsung diserahkan Pak, karena kebijakan di masing-masing kantah berbeda ya. Tadi ada yang penyerahannya dikoordinasikan ke seluruh satker secara serempak gitu kan, atau dikoordinir oleh KPKNL atau kanwilnya gitu. Jadi tapi laporan yang masuk ke kami tadi memang betul sudah terbit sertifikatnya Pak. Jadi memang mungkin teknis penyerahannya nanti biasanya mungkin karena ini juga untuk sarana publikasi ataupun capaian kinerja ya Pak ya, biasanya mungkin ada semacam tadi penyerahan bersama lah gitu Pak. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mohon izin mungkin dari PN Sungguh Minasa, ini kan kami punya data ada 2 bidang ya, dengan luasan 633 dan 540. Apakah ya, benar, Pak. Sertifikatnya dengan luasan yang sama? Iya, sama. Ya? Tidak ada perubahan luasan ya. Oke, baik. Ya, semoga nanti acaranya prosesnya lancar ya di kemudian hari. Oke, terima kasih dari Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Berikutnya kita Pengadilan Negeri Watampone. Apakah sudah ada di sini? Bapak Ibu Sekretaris atau pejabat yang mewakili. Silakan Bapak. Mohon izin Pak, kami Sekretaris PN Watampone melaporkan bahwa mengenai menyangkut sertifikat sudah jadi Pak. Hanya kemarin saya sudah kontak ke BPN. Ternyata sertifikat sudah jadi, tetapi namun pada faktanya nantinya mau diserahkan secara bersama-sama Pak. Jadi kami hanya menunggu panggilan dari BPN Pak. Untuk sementara PN Watampone siapa? Mohon izin Bapak, kalau data kami luasan itu 276. Apakah memang dengan luasan yang sama nanti tercantum atau memang ada informasi berbeda? Sama Pak, sama. Di luasannya sama ya Pak, berarti ya Pak ya? Ya siap Pak. Nah, berarti nanti tinggal menunggu proses serah terimanya saja Pak ya? Siap ya Pak. Baik. Apakah di sini ada juga mungkin dari pihak KPKNL atau dari dari kantor BPN-nya? KPKNL Parepare atau BPN Bone, mohon izin. Izin Pak. Ya, Bapak silakan dari KPKNL Parepare. Saya Arif Pak dari KPKNL Parepare.
Baik Pak Arif, silakan Pak Arif. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Sekretaris Pengadilan tadi dari Pengadilan Negeri Watampone, memang sudah terbit sertifikat atas objek tanah rumah dinas ya atau rumah negara. Tetapi data yang kami dapat ini Pak sekaligus konfirmasi nih terkait data luasan. Kalau yang data yang kami dapat ini luasnya 282. Coba mungkin nanti bisa dicek dengan tanggal terbit sertifikat tanggal 18 Juni ya. 18 Juni. Mohon nanti coba dicek kembali terkait dengan luasan. Kemudian kalau terkait dengan nanti penyampaian sertifikat itu memang teknisnya kesepakatan dari Kantah dan Satker yang bersangkutan seperti apa. Karena kadang kami juga diundang, kadang juga kami tidak, hanya dilaporkan bahwa sudah diserah terimakan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif dari KPN Parepare. Mohon izin Pak, tadi informasi luasan yang diterima 282 ya Pak? Pak Arif, KPN Parepare? Iya, iya. Yang kami terima informasinya 282. Oke, 282 ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Nanti tinggal kita menunggu apakah memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Watampone menyerahkan dari BPN kepada PN Watampone. Begitu ya Bapak Sekretaris ya. Oke, terima kasih kepada PN Sungguh Minasa dan PN. Berikutnya kita beralih ke wilayah Sumatera Utara lagi. Apakah Pengadilan Negeri Rantau Prapat sudah ada di sini? Mohon izin. Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau KPKNL atau BPN-nya. Mungkin saya bisa update, Pak. Oh iya, Bapak. Siapa? Nah, ini ada dari Penanto Prapat. Waduh, baru ketemu ini kita Pak Sekretaris ini. Iya Pak, iya Pak, ya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Silakan Pak, disampaikan Pak. Memang sebelum-sebelumnya Pak, ada 2 sertifikat yang belum selesai gitu Pak. Tapi sekarang udah di tangan kami, udah di Satker sertifikat yang 2 tersebut Pak. Dulu. Bagaimana Pak Sekretaris? Apakah sudah selesai tinggal penyerahan atau memang proses pengukuran atau bagaimana Pak? Udah ada Pak, dua sertifikat udah di tangan kami gitu Pak. Sudah siap. Oh berarti sudah jadi Pak ya? Sudah diserah terima? Sudah jadi Pak. Ini Pak. Wah mantap. Mohon izin Pak, kalau dari data kami ada 2 tanah Pak, 2 NUP, tanah kantor dan tanah rumah negara. Yang satu luas 2.000, yang satu 600 Pak. Betul Pak, betul Pak. Betul Pak. Luasan tercantum itu betul, Pak ya? Iya Pak, ya Pak. Baik, oke, mantap kalau begitu. Nanti tolong disampaikan Pak mungkin ke Kasub Umum Keuangan atau operator SIMAK-nya Pak untuk mengupdate data di KIB ya Pak ya, terkait dengan dokumen kepemilikannya. Masuk yang ada di SIPAN dan di SIPERMARI Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, terima kasih PN Rantau Prapat, mantap. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari KPKNL atau BPN-nya ada di sini yang mau memberikan informasi tambahan. Kalau memang tidak ada, dari sertifikat aset tadi ditunjukkan sudah oke. Oke, lalu kita berlanjut ke tanah wilayah Kalimantan Tengah. Mohon izin, Pengadilan Negeri Nangabulik, apakah sudah ada di sini? Nanti diupdate katanya ke Simari. Mantap katanya kan. Merokok pula aku. Pengadilan Negeri Nangabulik, mohon izin. Atau mungkin dari Korwil atau dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Korwil. Pengadilan Negeri Nangabulik.
atau mungkin pihak KPKNL atau BPN-nya? Belum ada ya? Mungkin saya update, Pak ya. Oh ya, dari mana, Ibu? Tadi? Dari KPKNL Pangkalan Bun, Pak. KPKNL Pangkalan Bun. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Ada yang mau disampaikan, Ibu? Ya, betul, Pak. Tahun 2021 ini yang menjadi yang masuk dalam target nominatif 2021 dari Satker Vertikal MA itu tanah milik PN Nangabulik. Statusnya per 9 September kemarin berkasnya sudah lengkap, sudah diserahkan ke Kantah Lamandau. Ini kan program diprosesnya melalui program PTSL dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tanah bulan depan, Pak. Seperti itu, Pak, update terkini. Oh, jadi sudah terbit sertifikat ya, Bu ya, tapi belum diserah terimakan. Mohon izin, Ibu. Izin, Pak, belum terbit sertifikatnya, Pak. Baru berkasnya aja yang lengkap, yang baru diserahkan ke Kantah per 9 September kemarin. Oh, berkasnya sudah masuk gitu, Bu ya? Sudah masuk, Pak. Sudah lengkap. Oh, gitu. Apakah memang berkasnya nanti kalau berkasnya sudah masuk dari bulan April, Pak, tapi masih ada berkas yang belum dilengkapi. Nah, baru 9 September kemarin lengkap berkasnya dan diserahkan ke Kantah. Oh, ke Kantah. Apakah memang nanti dari Kantah aku melakukan pengukuran ulang kembali, Bu, atau bagaimana? Infonya nanti pemeriksaan, Pak, karena ini diproses lewat program PTSL dan pemeriksaan itu per desa ya, Pak ya. Jadi rencananya untuk desa tempat lokasi tanah PN Nangabulik ini di Tapin Bini itu bulan Oktober, Pak, rencananya akan dilakukan pemeriksaan tanah. Oh, berarti nanti akan dilakukan pengukuran ulang kembali, Bu ya? Mohon izin, Ibu ya. Kemungkinan iya, Pak. Gitu, oke. Terima kasih, Ibu, dari KPKN Pangkalan Bun. Mohon izin mungkin dari PN Nangabulik, apakah sudah ada di sini? Oh ya, siap hadir, Pak. Dengan Pak Sekretaris atau Pak Kasubnya atau siapa? Dengan sekretarisnya, Pak. Silakan, Pak, ada mau disampaikan. Ya, kebetulan ya kami kemarin datanya udah kita serahkan. Kebetulan tadi diingat oleh bagian KPKNL Ibu Dwi, Mbak Dwi lah. Untuk berkasnya udah kemarin serahkan kemarin 9 September, katanya dari BPN tadi udah kita sampaikan juga mengenai supaya join di sini BPN setempat, tapi mungkin berhalangan. Kami udah kita serahkan lengkap semua, termasuk ukur udah kita ukur juga, Pak, sama BPN setempat kemarin. Udah kita ukur bersama-sama dan sebenarnya termasuk tanda-tanda, termasuk syarat-syarat yang diperlukan itu. Terus kemarin dari BPN mengatakan bahwa berkas sudah lengkap, tinggal menunggu kemungkinan ya proses sertifikatnya sambil jalan itu. Seperti itu, Pak. Mohon izin mungkin dari KPKNL Pangkalan Bun itu tahapannya sudah sampai P2, P3 atau bagaimana, Ibu? Izin, Pak, sudah sampai P3, Pak, ini. Oh, sudah sampai P3 ya? Iya, sudah pengukuran di bulan April, 28 April. Oh, berarti nanti tinggal menunggu ini ya, pencetakan sertifikat ya, kalau memang sudah jadi ya. Iya, betul. Nah, selama proses ini kan ada penerbitan SU, pemeriksaan tanah juga. Nah, rencananya pemeriksaan tanah di bulan depan, Pak. Insya Allah nanti dalam waktu kurang lebih 1 bulan tanahnya bisa selesai sertifikatnya. Mungkin dari Kantah Lamandau ini barangkali ada yang mau ditambahkan. BPN terkait? BPN Lamandau? Bapak, baik, Ibu. Bapak, Ibu, mohon izin ya dari BPN Lamandau. Silakan, Ibu, ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, terima kasih, Bapak. Mohon maaf, saya mewakili dari BPN Lamandau untuk menyampaikan progres dari mensertifikatan BMN Tanah PN yang ada di Desa Tapin Bini. Kebetulan untuk Tapin Bini, betul yang disampaikan Pak Dwi maupun Pak Ang tadi, bahwasanya untuk sampai saat ini berkas sudah lengkap, sudah dilakukan pengukuran dan terbit PBT peta bidang ya melalui program PTSLPM. Untuk selanjutnya akan kami laksanakan pemeriksaan tanah rencana di bulan Oktober, Pak. Seperti itu karena ini program, jadi untuk pemeriksaan tanah kita lakukan bersamaan satu desa. Demikian Pak dari BPN Lamandau, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Semoga prosesnya nanti ke depan lancar ya, Ibu ya. Pak Dimas. Oh ya, silakan Pak. Ya, mohon izin Ibu
dari Kantor Lamandau, kalau boleh tahu Bu, kegiatan pemeriksaan tanah itu meliputi apa saja Ibu? Oh, pemeriksaan tanah ke lapangan Pak, untuk merupakan petugas panitia adjudikasi Pak. Berbeda dengan pengukuran ya Bu? Beda, kalau pengukurannya sudah terbit PBT Pak. Oh begitu. Oke. Oke. Ya baik Bu, terima kasih. Saya pikir prosesnya ketika turun ke lokasi atau ke lapangan ya, pada saat pengukuran itu sekaligus melakukan pemeriksaan tanah. Oh, mohon Atau izin memang Pak, berbeda karena ya ini antara program PTS? Iya Pak, betul Pak. Ada tahapannya Pak, bertahap seperti itu. Siap Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Yudi. Oke, kita lanjut ke wilayah Kalimantan Timur. Pengadilan Negeri Sangatta, apakah ada di sini? Pengadilan Negeri Sangatta, atau mungkin KPKNL, mitra KPKNL atau BPN-nya di Sangatta. Baik Pak. Mohon izin Pak, suaranya Pak kurang keras Pak. Bisa dikeraskan lagi Pak. Bisa dikeraskan lagi Pak. Izin Pak, gimana suara? Ya, silakan Pak. Baik Bapak, untuk ini apa sertifikasi tanah barang milik negara milik Pengadilan Negeri Sangatta, ini sudah terbit sertifikat Pak, dengan luasan 700 meter persegi. Kemudian surat tanah 700 meter persegi, tidak ada perubahan ya. Kemudian peruntukannya adalah untuk rumah dinas. Sertifikat yang kami terbitkan APAK nomor 17, tanggal 3 bulan Maret tahun 2021. Jadi tanggal 3 sudah terbit sertifikat. Kemudian ini ada yang perlu ditambahkan, ada kekurangan berkas terkait dengan biaya perolehan hak atas tanah, Pak. Nah, tadi pengadilan negeri sudah koordinasi dengan kami bahwa ini BPHDB masih sedang proses, Pak, proses di badan Bapenda untuk penerbitan biaya perolehan hak atas tanah. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Berarti untuk fisiknya sudah jadi Pak ya, tapi belum diserah terimakan, gitu ya Pak ya? Sudah fisik sudah jadi Pak. Jadi kami masih menunggu ini BPHDB, biaya perolehan atas tanah di Bapenda. Karena itu memang eviden untuk pajak perolehan tanah, walaupun itu nihil, tetap kami mintakan untuk bahwa bukti itu adalah sudah ada BPHDB-nya, begitu Pak. Ya artinya katakanlah memang dari awal ini semacam ada tunggakan pajak ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Baik Pak, baik. Oke. Apakah Bapak ada dari PN Sangatta di sini, mohon izin, atau KPKNL-nya? Ya Pak, saya Kasubag Umum dan Keuangannya Pak. Oh iya, silakan Ibu. Untuk sertifikasi tanah rumah dinas hakim Pak, di BPN sudah dibuat sertifikatnya, hanya saja kami terlambat mengurus PBB dan BPHTB. Untuk PBB-nya sudah kami urus dan kebetulan masuk kategori fasilitas umum, jadi bebas pajak. Selanjutnya kami sedang proses di BPHTB-nya Pak. Insya Allah mungkin dari Bapenda, insya Allah 3 hari lagi baru selesai Pak. Setelah BPHTB baru itu bisa kami gunakan untuk mendapatkan sertifikat yang sudah disiapkan oleh PN Pak. Oke baik, berarti nanti bukti bayar ya Bu ya terkait dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan itu silakan dikoordinasikan dengan BPN terkait ya Bu ya. Di BPN bayar PBB-nya sebagai penggantinya karena kita nol, sebagai penggantinya hanya dikeluarkan NJOP saja Pak. Oh begitu. Ya. Oke, nanti
prosesnya silakan berkoordinasi kembali Bu ya dengan BPN terkait ya Bu ya. Iya siap Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu dari PN Sangatta dan Bapak dari BPN mana nih Pak? Kutai Timur. Kutai Timur. Kutai Timur ya Pak ya. Kutai Timur. Oke, terima kasih Bapak dari wilayah Kalimantan Selatan. Oke, sepertinya sudah habis ya semuanya di sini ya yang terkait dengan sertifikasi 2021. Kalau mohon izin mungkin dari Pengadilan Tinggi Ambon apakah sudah ada yang hadir? Izin Bapak, sudah dihubungi sama kabaknya Pak. Mungkin kamu Pak. Ada yang hadir di Zoom sini? Berarti memang tidak ada ya dari PT Ambon ya, Bang Mato ya? Iya Pak. Tidak ada ya, oke. Berarti nanti kita tunggu berita selanjutnya ya dari mereka ya. Siap Pak. Oke, sepertinya dari semua satker dan wilayah terkait dengan sertifikasi 2021 dari data existing maupun tambahan sudah kita dapatkan ya data update-nya ya. Ada yang tinggal nanti serah terima, ada yang masih menetapi persyaratan dan dalam proses ya dalam artiannya. Bapak Ibu sekalian mungkin dari pihak satker atau KPKNL atau kantor pertanahan ada yang mau disampaikan di sini kah terkait dengan proses sertifikasi ini atau memang ada kendala di lapangan? Silakan. Kalau memang tidak, saya pikir sudah cukup mengenai update data informasi. Mungkin dari Pak Yudi Santoso dari Direktorat BPN, Pak, ada yang mau menambahkan? Mohon izin, Pak. Baik, Pak Dimas, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati. Terima kasih atas update-nya. Ini juga melengkapi tadi update yang progres terkini ya, yang saat ini yang terakhir sudah berjalan. Nah, mungkin penekanannya untuk hasil ini saya kira hanya di KPKNL Ambon saja, Pak. Itu untuk yang proses penggantian ya, proses penggantian. Harapan saya sih tetap bisa diganti dari internal MA sendiri, Pak, sebelum KPKNL Batam nanti nyari ke satker lain, Pak. Jadi ini perlu segera juga, Pak Dimas, mohon dikoordinir apakah diganti dari salah satu 3 satker tadi. Dimohon yang dilihat adalah kesiapan dari sisi dokumen untuk permohonannya, Pak. Semakin lengkap, semakin bisa cepat diusulkan ke KPKNL, Pak. Lalu untuk yang lainnya saya kira sudah berjalan dengan baik. Yang tadi sudah di P3, mungkin tinggal proses terakhir. Yang penting pada saat pengukuran tidak ada kendala dan sudah dilakukan pengukuran sehingga nanti tinggal terbit sertifikatnya itu di internal kantor. Dan kami juga memantau rutin, Pak, tiap bulan karena dari KPKNL juga melalui kanwilnya kami minta laporan berkala bulanan, Pak, dan koordinasi di tim kantor pusat dengan KPKNL juga terus berjalan. Ya. Sementara itu mungkin Pak Dimas terima kasih banyak atas range meeting ini ya. Mudah-mudahan proses di 2021 bisa cepat selesai dan untuk 2022 juga harapan kami dari masing-masing satker yang untuk 2022 juga bisa lebih dini berkoordinasi dengan KPKNL, dengan Kanta, dan juga menyiapkan dokumen-dokumen yang memang diperlukan. Sementara itu, Pak, terima kasih banyak, Pak Dimas. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam, Pak Yudi. Terima kasih. Mohon izin mungkin dari Mas Iksan, ada yang mau menambahkan dari Direktorat BMN? Silakan, Mas Iksan. Cukup, Pak, Mas Dimas. Sudah cukup? Oh, ya. Baik. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta update-nya mungkin untuk memastikan ini kita belum ke wilayah Kalimantan Selatan, mungkin bisa dikuatkan dari PN Kandangan, PN Batu Licin maupun PN Kota Baru, adakah yang ada di sini untuk memastikan saja?
Silakan. Mungkin. Silakan dari PN Batu Licin. Batu Licin, sertifikat sudah terbit 2 bidang tanah. Bangunan kantor pemerintah. Dua itu aja, Pak. Luasan yang terbarunya atau ada sama dengan data sebelumnya, Pak? Kalau luasan... Mohon izin, kami terima data sebelumnya. Yang pertama itu 11.194, yang kedua 5.986. Kalau yang 11.000 itu ada perubahan, jadi 7.007 meter persegi. 7007. Ya. Oh, ada info mungkin ada pengurangan 3.000 meter? Iya, benar. Oh, begitu ya. Itu hasil pengukuran lapangan ya, Pak ya? Iya, pengukuran lapangan. BPN setempat ya? Iya, benar. Yang 5.986? Itu nggak ada perubahan, sama. Oh, sama ya, oke. Baik. Ini prosesnya, fisiknya sudah dipegang berarti ya sama Satker ya? Sudah dipegang, sudah terbit. Sudah okay. diserahkan sertifikatnya. Oke, baik, mantap. Minta tolong nanti diupdate kembali di KIB-nya dan di SIMAN dan di Sipermarinya. Ini di Sipermari terkait dengan dokumen data dukungnya untuk diupload. Siap. Oke, terima kasih, mantap. Pada Pengadilan Negeri Kandangan, mungkin bisa dibantu update untuk memastikan saja. Iya, Bapak. Saya Kasub Umum Keuangan PN Kandangan. Ya, silakan. Untuk Pengadilan Negeri Kandangan, kemarin dapat hibah tanah dari Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan itu sudah selesai proses sertifikatnya dari BPN setempat, dan untuk di SIMAK BMN-nya sudah kami lakukan pencatatan, Pak. Untuk informasi luasan, berapa, Ibu? 5.432. 5.432. 5432 ya? 5432 meter persegi. Data sebelumnya kami terima 5433, jadi ada selisih 1 ya? Itu sebenarnya salah pencatatan, Pak. Jadi di berita acara hibah 5433, tapi waktu di pengukuran 54, tapi kayaknya disamakan sih, Pak, di sertifikat 5433. Coba lihat. 32 di sertifikat. Oh, di sertifikat 5432, Pak. Sertifikatnya sudah dipegang? Sudah di tangan kami. Oh, boleh ditunjukkan? Boleh. Sebentar diambilkan ya, Pak. Ya. Memastikan saja 5432 apa 5433. Oh ya. Oke. Mungkin kami minta petunjuk pelaksanaan selanjutnya apa yang harus kami Kami sudah memberikan surat Kepala Biro Perlengkapan terkait dengan hasil monitoring sertifikasi tahun 2021 bahwasanya Satker wajib mengupdate data KIB di SIMAK BMN terkait dengan luasan terbaru apabila ada dan dokumen kepemilikan saat ini yang sudah turun dari BPN. Berikut juga nanti memutakhirkan data di SIMAN dan mengupload dokumen kepemilikannya di Sipermari. Seperti itu. Oh iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Pengadilan Negeri Kandangan. Mungkin terakhir dari PA Kota Baru. Kalau memang ada di sini. Pengadilan Agama Kota Baru. Oke, tidak ada ya? Atau mungkin dari KPKNL-nya atau dari BPN-nya yang mewakili? Atau mungkin tadi dari BPN Kandangan mungkin mau menunjukkan sertifikatnya sudah benar? Iya, sudah ya berarti ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu pejabat dari Eselon 3 Biro Perlengkapan Mahkamah Agung, khususnya kepada Kepala Biro Perlengkapan, Bapak Ibu pejabat dari Kementerian Keuangan, Direktorat BMN, dari KPKNL yang terundang, Bapak Ibu pejabat atau yang mewakili dari pihak BPN, Kantor Pertanahan setempat, mitra dari Satuan Kerja,
Bapak Ibu dari satuan kerja yang terundang yang terlibat atau terkait dengan sertifikasi 2021, mari kita tuntaskan atau selesaikan bersama terkait dengan sertifikasi ini. Apabila memang nanti di kemudian hari terdapat kekurangan, mohon segera dilengkapkan atau dikoordinasikan dengan pihak terkait. Adapun kekurangan yang terjadi selama komunikasi rapat daring ini, kami mohon maaf. Seperti kata pepatah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu kembali. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada sikap, perbuatan, dan kata-kata yang salah. Lain waktu kita dapat berjumpa dan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Dimas. Mohon izin, Lip. Silakan Bapak. Jangan lupa untuk mengisi Lip, Mas Dimas. Ya, silakan. Izin live Pak.